Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aries Martin. Saya salah satu peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium dan Laboran gelombang ke-44 yang tahun 2025. Saya salah satu peserta bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia ini dengan nomor peserta saya 44012 dari SMK Negeri 1 Kelapa. Baiklah, di sini saya akan membahaskan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi aplikasi Peyon di komputer atau laptop secara online. Jadi aplikasi Peyon ini adalah aplikasi pemantau, ataupun kalau dalam istilah lainnya ada yang bisa dikatakan itu team viewer, yang bisa dimanapun kita bisa memantau komputer siswanya ataupun komputer yang ada di dalam laboratorium, apa kerjaan anak, dan kita juga bisa dijadikan sebagai monitoring dan pengontrol apa yang dikerjakan anak di dalam komputernya. Peyon ini sangat bagus sekali yang diterapkan di dalam laboratorium dengan tujuannya biar terkontrol penggunaan komputer lab oleh guru ataupun oleh kepala laboran ataupun oleh laborannya. Baik, kita langsung aja ke uji coba konfigurasinya. Yang pertama, kita install dulu aplikasi Peyonnya. Kita masuk ke Google. Dari Google kita masuk ke Peyon. Nah, dari Peyon ini kita klik Peyon download. Oke. Peyon downloadnya kita buka, ya. Nah, dia akan masuk ke sini, download Peyon. Di sini Peyonnya versinya 495. Jika 495, Peyon ini merupakan yang bisa digunakan oleh Windows 10 ke atas. Nah, jadi untuk melihat Windows kita tuh Windows berapa bitnya, bisa kita lihat dari Explorer. Kamu lihat di PC, kita klik kanan aja, kita lihat properties. Nah, di sini akan kelihatan informasi tentang komputer kita. Ya. Komputer kita ini menggunakan Windows berapa? Nah, di sini informasinya jelas, sangat jelas sekali informasinya. Ya. Informasi tentang komputer kita di page name-nya atau nama komputer kita itu misalnya di sini Aries, ini komputer server saya. Windows-nya itu Windows berapa sih di sini sih? Nah, di sini ada. Ini Windows 10 Pro versi 2009. Ya, artinya kita bisa menggunakan Peyon yang versinya yang ini. Ya, bisa menggunakan Peyon yang ini. Peyon 64 bit. Nah, yang tadi 64 bit ya, Windows-nya 64 bit, Windows 10 Pro. Artinya Windows 10 ke atas bisa menggunakan Peyon versi 495. Bagaimana jika Windows-nya itu Windows versi yang ke bawah? Nah, ini bisa kita gunakan yang namanya di GitHub. Ya, misalnya Windows-nya Windows 2008, baik itu yang Pro ataupun yang Plus, itu bisa kita gunakan yang ini. Nah, versinya kita pilih yang versi 47.50, tergantung. Sekali lagi cari informasinya dulu di sini. Informasi Windows kita tuh berapa? Ya, seperti ini. Nah, bisa dilihat di informasinya di divisi tadi, ya. Klik kanan, pilih properties. Nah, di sini kelihatan informasi tentang edisi Windows kita, Windows berapa. Setelah itu, baru kita pilih yang ini, Windows GitHub-nya ini. Dulu bentar ya. Nah, yang ini 475.0 untuk Windows 10 ke bawah. Oke, sampai sini paham? Saya harap paham. Kemudian kita lakukan setelah di-download, kita klik download di sini, ya. Kita pilih download di sini, maka dia akan keluar seperti ini. Ya. Peyonnya sudah terdownload dengan besaran 14,9 MB dalam waktu 27 menit, tergantung kapasitas dari internet kita. Ingat, ini harus terkoneksi dengan internet ya, atau lokal. Bisa dengan di lokal kita bisa menggunakan sistem Windows lain atau menggunakan internet.
atau hotspot. Intinya semua komputer harus terkoneksi dengan internet, bisa dikontrol dari jarak jauh dari manapun kita berada. Peon, maka akan terjadi installing. Klik yes, kita tunggu, next, I agree, yes, next. Nah, di sini kita tinggal pilih peonnya mau menggunakan peon yang mana. Nah, ini master, jadi kan masternya, maksudnya komputer ini adalah komputer server atau komputer pemantau. Kita pilih peon masternya diaktifkan. Nah, jika untuk klien nanti ataupun untuk komputer yang dipantau atau komputer siswanya ini di nonaktifkan. Ya. Kalau peon master, kalau dia pemantau, komputer utama yang akan memantau itu diaktifkan ini. Ya. Lalu kita pilih install. Kita tunggu proses installnya nanti. Contoh kita install, kita tunggu proses installnya sampai selesai. Oke, jika selesai kita pilih finish. Nah, artinya kita sudah masuk ke komputer utama. Masuk ke komputer utama, masuk ke peonnya, kita konfigurasi server ini supaya bisa digunakan sebagai komputer pemantau. Kita pilih yang pertama metodenya, kita pilih key. Oke. Ya. Pada general ini yang lain gak usah dirubah lagi ya. Udah oke. Kita pilih yang ini saja, key, jangan logon. Karena logon ini dia masuk akan pakai password. Kalau kita pakai key dia tidak akan masuk lagi. Sampai sini oke, jangan lupa di apply kan ini. Apply. Ini akan merestart. Yang restart bukan di komputer sistem Windows-nya, tapi peonnya saja. Dia tidak akan keluar dari aplikasi atau dari Windows, kita nggak keluar. Dia tetap di situ. Dia merestart, dia menyegarkan hitungannya kan bahwa itu udah berubah. Lalu kita masuk ke authentic keys. Di sini masih kosong. Nah, di sini masih kosong. Tugas kita selanjutnya adalah membuat nama labnya. Ya, misalnya kita bikin nama labnya itu adalah komputer. Kita bikin namanya komputer atau kita bikin di sini namanya lab. Ingat ini boleh pakai spasi. Kita sambung, kita pakai ini komputer. Karena kalau pakai spasi dia akan nyimpan. Dia akan salah atau error. Dia tidak mau menyimpan. Oke, kalau sudah kita oke kan. Ini namanya lab komputer, nama lab utamanya, lalu di oke kan. Nah, di sini ada dua keluarnya, ada privat, ada public. Privat ini dan public ini punya yang server. Nah, sekarang kita akan menghubungkan ke komputer klien nantinya. Yang public ini kita simpan, ya kita simpan baik di flash disk ataupun WA, nantinya dibuka di komputer klien. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Apabila sudah, kita ekspor. Oke, kita ekspor, kita simpan di flash disk. Saya menggunakan flash disk di sini. Saya menggunakan flash disk. Saya bikin foldernya tadi adalah peon di sini sudah ada untuk menyimpankan IP publiknya. Ya, namanya lab komputer public key. Di save, kita save. Oke. Nah, artinya lab komputer publiknya sudah tersimpan di flash disk. Konfigurasi ini sudah selesai, kita lanjut ke location komputernya. Nah, ini masih kosong. Ini masih kosong, locationnya masih kosong, komputernya masih kosong. Location ini nama labnya. Ya, nama lab kita atau nama komputer kita. Lokasinya di komputer kita. Nanti kita bikin nama baru, kita buat nama baru. Ini komputer klien nantinya. Nama komputer klien atau username komputer klien. Oke, kita lanjut, misalnya kita ingin membuat lokasinya. Kita ke bawah, ini kan masih di atas, masih kosong ya. Kita ke bawah, kita klik tanda plus yang pada location. Oke, kita ke atas lagi. Lalu double klik di sini, kita buat namanya. Misalnya kita bikin namanya, ini namanya kita buat sendiri ya, nggak masalah ya. Lab, kita pakai spasi DKP, gitu kan ya. Enter. Oke. Selanjutnya kita ke komputernya.
Ya, komputernya sama dengan bikin location tadi. Untuk menambah komputer kliennya, nama komputer kliennya, itu kita klik plus lagi. Oke, kita ke atas, kita klik di sini, double klik, kita buat nama komputer klien. Cara melihatnya, apa nama komputer kliennya atau komputer yang akan dipantau. Dari tadi sama dengan tadi kita ngecek Windows. Kita masuk ke Explorer, masuk di PC, kita klik kanan, lalu kita pilih Properties. Ini anggapannya komputer klien ya. Ini saya masih belum buat videonya untuk konfigurasi kliennya atau yang akan dipantau. Tapi ini seolah-olah itu seperti itu cara melihatnya. Ini adalah device name-nya atau komputer name-nya. Nama komputernya ini. Nah, inilah yang kita salin kita lihat dari komputer yang dipantau atau komputer klien ke location komputernya, namanya itu. Nah, di sini nama klien yang komputer satunya yang akan dipantau tadi saya buat namanya tadi huruf besar, sesuai ya, harus sama ya. Huruf besar kecilnya dan spasinya harus sama, tidak boleh tidak sama. Komputer.com. Ini nama komputer klien saya. Oke, enter. Lalu kita double klik lagi, kita copy, kita taruh di sini lagi di host address IP-nya. Kita kan, kita pastekan. Oke, sudah sama, ini sama, harus sama ya dengan komputer klien. Sekali lagi ini harus sama dengan komputer klien. Kita apply-kan. Maka dia akan minta restart lagi, kita restart sekali lagi. Yang di restart bukan komputernya tapi aplikasi peonnya. Baik, ini konfigurasi yang ketiga dari komputer yang sudah kita laksanakan. Ada 4 tahapan langkah. Yang pertama tadi kita ke general, ya, kita bikin ini metodenya menjadi key. Yang kedua, kita masuk ke authenticated key, kita buatkan nama create key pair-nya atau nama komputernya untuk mendapatkan IP publiknya. Yang IP publiknya disimpankan atau diekspor ke flash disk, WA ataupun komputer, yang penting bisa disimpan, yang nantinya ini akan diimporkan ke komputer klien. Langkah ketiganya tadi adalah membuat lokasinya, nama komputernya dengan lokasinya, lokasi komputer servernya apa namanya, kita bikin namanya lab DKP, dan komputernya, komputer kliennya kita buat nih username-nya atau nama komputer daripada kliennya. Nah, ini proses daripada komputer konfigurasi yang ada pada komputer server. Ya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dari komputer konfigurasinya. Nanti kita akan melanjutkan ke konfigurasi komputer kliennya. Ya. Baik, pada video yang kedua ini atau yang seri kedua ini adalah konfigurasi untuk klien. Ya, untuk klien ini maksudnya kita akan mengkonfigurasikan peonnya di komputer satunya yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara komputer server atau komputer utama dengan komputer klien. Adapun tahapan pertama, kita install dulu ya seperti ini di PC ini, kita klik di PC ini, lalu pilih properties untuk melihat nama Windows yang kita gunakan pada komputer klien. Di sini Windowsnya yaitu Windows 8 1 Pro dengan nama komputer name itu adalah Martincom. Yang kita akan gunakan itu Martincom itu yang tadi sudah kita isikan di komputer utama ya. Windowsnya Windows 64 bit situ ya. Nah, cara installnya itu kita memilih peonnya karena versinya bukan di peon 495 yang digunakan, karena peon 495 kan untuk Windows 10 ke atas. Nah, untuk Windows 10 ke bawah kita pilih yang dari GitHub. Nah, dari GitHub itu kita pilih yang peon 475.0 Windows 64 sesuai dengan yang
di informasi yang ada pada komputer klien tadi ya, komputer utama, komputer yang pertama yang akan kita konfigurasi. Kita klik, kita download, kita tunggu sampai selesai. Itu kapasitasnya kalau nggak salah sekitar 11,4 MB. Sudah selesai. Selanjutnya kita install ya. Installnya hampir sama dengan yang server tadi, yang komputer utama tadi. Klik next, kita klik next, agree, lalu tersimpan di C. Nah, di sini Payon masternya kita matikan atau checklistnya di checklistkan, dikosongkan. Di yang hijaunya kita checklistkan, karena kalau yang Payon server nggak perlu Payon masternya kalau yang untuk klien ya. Nah, yang di checklistkan hanya interception drivernya. Oke, lanjut kita install. Oke, kita tunggu proses installnya. Ini sangat cepat sekali ya, tergantung kecepatan komputernya atau laptop yang digunakan untuk sebagai kliennya atau yang dipantau. Oke, finish. Ini run Payon langsung akan terbuka nantinya. Kita langsung ke Payonnya. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita lihat sudah terbuka. Nah, ini sudah terbuka Payonnya yang untuk kliennya, yang serinya 475 ya. Nah, dari sini kita masuk ke general, sama dengan konfigurasi pada server ya, sama dengan konfigurasi server. Kita masuk ke generalnya, klik generalnya, lalu kita ke metodenya. Nah, metodenya kita rubah sama dengan yang server tadi. Kita pilih yang key file authentication. Oke, klik. Nah, ini sudah tahap pertama. Jangan lupa diaplikan. Diaplikan, dia akan merestart ya. Restart ini bukan restart komputer, tapi restart daripada Payon service-nya. Dia tidak akan kembalikan ke desktop ya, atau mematikan komputer, enggak. Hanya aplikasinya saja. Selanjutnya setelah selesai ini kita masuk ke authentication-nya ya. Authentication key-nya. Ini tahapan yang ketiga, yang keempatnya. Kita lihat ini location-nya, location komputernya. Oke. Location komputernya kita lihat, kita tambah ya. Kita ini dihapuskan dulu. Oke. Lalu kita ke authentication-nya, kita imporkan atau kita ambil file yang kita simpan di flash disk tadi dari komputer utama, yang publiknya, yang nomor IP publiknya ya. Caranya begini, kita ngambil filenya. Langkah pertama, kita masuk, kita flash disknya yang tempat kita menyimpan file yang kita copy tadi, yang kita ambil dari server atau komputer utama. Lalu klik import key. Dari import key tadi saya simpan, saya tadi di D atau di G, di nama foldernya Payon ya, Payon. Nah, oke. Nah, di situ yang lab komputer, bukannya Martin ya, Martin publik itu yang uji coba pertama. Ini yang lab komputernya yang kita ambil ya, yang lab komputernya kita klik, lalu klik open. Oke. Nah, tahapan ini yang untuk authentication key-nya sudah selesai. Lab komputernya sama dengan yang lab public yang ada di server. Jangan lupa diaplikan, merestart lagi aplikasi Payonnya, atau menyegarkan kembali atau menyatukan dengan sistemnya. Nah, tahapan ini sudah selesai. Lalu kita masuk ke location komputernya. Di sini location komputer, kita mengisi lokasi komputer yang akan kita hubungkan atau kita koneksikan dalam bentuk jaringan. Caranya sama dengan yang klien utama. Tekan plus itu ke bawah ya, ke bawah. Kita tekan plus, sudah itu double klik pada new location-nya. Kita buat nama lokasinya sesuai ya, sama dengan komputer utama atau komputer server, namanya lab DKP. Jika sudah, enter. Nah, yang komputer itu dikosongkan, nggak usah diisikan. Dia hanya mengambilkan lokasi komputer utamanya saja, di mana, namanya apa. Namanya itu lab DKP yang telah dibuatkan atau dikonfigurasikan pertama saat kita mengkonfigurasi servernya. Jangan lupa diaplikan, restart kembali. Sekali lagi, ini restart aplikasi saja, bukan merestart komputernya. Oke. Tahap
keempat yang pada komputer sudah selesai dan sudah tercopy dengan baik semuanya. Di video 3 ini uji coba konektivitas aplikasi Payon antara server dengan kliennya. Nah, ini sudah terkoneksi Payon yang pertama tadi yang telah kita copy tadi, yang telah kita konfigurasikan. Kita uji coba. Cara menguji cobanya itu kita lihat di Payon Master itu ada gambar mata. Saat kita menginstal pertama itu akan timbul karena kita checklist tadi. Ini untuk melihat konfigurasi hubungan di antara kedua komputer tadi. Saat kita masuk ke master Payon master ini, maka itu akan ada lab DKP-nya. Lalu di checklist, maka koneksi komputer klien dengan komputer di server itu terkoneksi dengan baik atau terkoneksi atau tersimpankan. Nah, sekarang kita coba uji cobanya. Nah, ini uji cobanya. Uji cobanya kita lihat itu ada kontrolnya. Kontrol. Nah, yang di atas ini ada dua versi tampilan. Yang di bawah, taskbar di bawah itu adalah komputer utama. Yang taskbar atas yang biru itu adalah komputer klien. Artinya komputer utama bisa mengontrol komputer klien. Ya. Nah, kita lihat ini tampilan yang ada di monitor. Tampilan ini tampilan di komputer utama, tapi yang ditampilkan di monitor saat ini adalah server utama mengontrol komputer klien atau komputer yang dipantau, pemantauannya. Kita lihat ini word yang di komputer kedua ya, atau komputer klien atau komputer yang dipantau. Ya. Nah, ini tampilannya. Tapi nampilkannya di komputer utama. Artinya komputer utama, Payon komputer utama itu bisa mengontrol komputer utama, baik itu secara selain hanya melihat, tapi bisa mengontrol, melihat atau mengontrol pekerjaan daripada siswa di saat kita mengasihkan tugas. Contoh lagi misalnya kayak gini ya, Word-nya, ini Word-nya, kita lihat tampilan Word-nya bagaimana. Ini ini Word yang di komputer utama, ini bukan di komputer klien, ini bukan ya. Ini komputer yang ada di user Martin. Di atas itu ada user Martin, Payon remote. Yang meremote-nya atau yang mengontrolnya itu komputer utama. Kita lihat prosesnya ya, proses kontrolnya. Oke, yang di komputer utama ternyata Word-nya itu udah habis masa aktifnya, yang harus diaktifkan lagi. Oke, kita buka coba kita buka Google ya. Kita buka Google dari komputer utama, dari komputer kedua atau klien. Nah, kita lihat seandainya ini lagi pembelajaran ini, taunya anaknya menonton YouTube ya. Anaknya menonton YouTube. Nah, jadi saat nonton YouTube kita coba komputer utama melihat atau guru melihat anaknya bukan mengerjakan tugas tapi malah mendengarkan lagu ya. Anak komputer server utama itu bisa mengontrolnya dan menutupkannya aktivitas daripada siswa sampai men-shutdown-nya juga bisa ya, sampai men-shutdown juga bisa. Nah, misalnya guru ingin dimatikannya YouTube-nya, di-stopkannya dulu. Nah, siswanya kan bingung, kok bisa di-stop, siapa yang kontrol? Nah, ini yang kontrol monitor atau komputer siswa itu adalah guru. Demikianlah video tutorial ini dibuat, semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebaik mungkin sehingga berguna untuk kedepannya. Dan ini tugas daripada bimbingan pelatihan yang saya buatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.